Tata cara sholat duha dan bacaan sholat duha. Sholat duha memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu dapat merasa lapang dada dalam segala hal. Selain itu manfaat dari sholat duha yaitu membuka pintu rezeki. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai bagaimana tata cara sholat duha. Waktu sholat duha, doa sesudah sholat duha serta apa-apa saja manfaat dari sholat duha. Pertama-tama yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai bacaan niat sholat duha. Niat sholat duha. Niat cukup dalam hati karena niat sendiri berarti ilmu atau mengetahui. Maka setiap orang yang mengetahui melakukan ibadah salat duha, maka ia sudah disebut berniat. Tidak perlu ada lafaz niat di lisan karena tidak ada satu dalil dari Al-Quran dan hadits pun yang membicarakan anjuran tersebut. Masalah niat salat duha juga berlaku bagi salat dan ibadah lainnya. Tata cara sholat duha. Tata cara sholat duha hampir sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Berikut cara salat duha yang benar. Lafazkan niat di dalam hati kemudian membaca takbir, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca satu surat di dalam Al-Quran. Afdolnya rakaat pertama membaca surat As-Syam dan rakaat kedua surat Al-Lail. Ruku, dan membaca tasbih 3 kali. I'tidal dan membaca bacaannya. Sujud pertama dan membaca tasbih 3 kali. Duduk di antara dua sujud dan membaca bacaannya. Sujud kedua dan membaca tasbih 3 kali. Setelah rakaat pertama selesai, lakukan rakaat kedua sebagaimana cara di atas. Kemudian tasyahud akhir setelah selesai maka membaca salam 2 kali. Rakaat selanjutnya dilakukan sama seperti contoh di atas. Waktu mengerjakan salat duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Akan tetapi ada pendapat lain juga yang menyebutkan waktu sholat duha yang baik adalah mulai pukul 09.00 11.00. Ini berdasarkan beberapa tanda masuknya waktu salat duha. Sebagaimana dijelaskan oleh hadits di atas. Pertama, ketinggian matahari pagi di sebelah timur diperkirakan sama dengan ketinggian matahari sore di sebelah barat saat masuknya waktu asar. Kedua, matahari mulai berangsur panas. Jika permulaan waktu ashar dalam ukuran waktu modern berkisar di antara jam 15.00 sampai 15.30 WIB. Sore hari. Ketinggian matahari di sore hari pada jam-jam tersebut kira-kira sama dengan ketinggian matahari di pagi hari pada jam 9. Dengan demikian, kita dapat memperkirakan menurut ukuran waktu modern waktu pelaksanaan salat duha Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diungkapkan dalam hadits di atas sebagai info tambahan ada juga waktu-waktu haram yang mengapit salat duha. Sesudah salat subuh hingga matahari bersinar ketika hampir masuk waktu zuhur hingga tergelincir matahari. Jumlah rakaat salat duha. Jumlah minimal rakaat salat duha adalah 2 rakaat. Sebagaimana hadits Abu Hurairah di depan. Bisa juga mengerjakan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau 12 rakaat, atau tanpa batasan, karena semuanya memiliki pijakan dari sunnah Rasulullah. Sholatul Mukmin 1/449, Syariadus Syalihin, Al-Utsaimin. Dalil salat duha 4 rakaat hingga tanpa batasan adalah hadits Aisyah S. Dari Aisyah S. beliau berkata, Rasulullah sholat duha 4 rakaat dan menambahnya sesuai dengan kehendak Allah. HR. Muslim. Doa sesudah sholat duha. Bacaan doa sesudah salat duha. Allahumma innat duha uka. Wal baha uka. Wal jama'ala jamaluka. Wal kuwata kuwatuka. Wal kudrata kudratuka. Wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilnu. Wa in kana fil ardi fa'akriju. Wa in kana mu'asaran fayasirhu. Wa in kana haraman fatahirhu. Wa in kana ba'idan faqoribu. Bihaqi duhaika wa bahaika. Wa jamalika wa kuwatika wa kudratika. A'atini ma'ataita ibadaka syalihin. Artinya, ya Allah,
Sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah. Apabila sukar mudahkanlah. Apabila haram sucikanlah. Apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran duhamu. Kekuasaanmu, wahai Tuhanku. Datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Keutamaan dan keistimewaan salat duha. Ada banyak hadits Rasulullah SAW yang membahas tentang keutamaan salat duha. Beberapa di antaranya. 1. Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha diberi pahala. HR Muslim. 2. Ganimah, keuntungan yang besar. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan perang. Nabi SAW berkata, perolehlah keuntungan, ganimah, dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan, tempat perang dan banyaknya ganimah. Keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah SAW berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi? Paling banyak ganimah, keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan salat duha, dialah yang paling dekat tujuanannya, tempat perangnya. Lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya. Sahih Al-Targhib 666-3. Sebuah rumah di surga bagi yang rajin mengerjakan salat duha. Maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang salat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Sahih Al-Jami 634-4. Memeroleh ganjaran di sore hari. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, Allah Ta'ala berkata, wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat dari awal hari. Maka aku akan mencukupi kebutuhanmu, ganjaran, pada sore harinya. Sahih Al-Jami 4339. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, Innalah azza wa jalla yaqulu, Yabna Adama aknini awala al-nahar bi arba rakaat ukfika bihina akhira yaumika. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata, wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu. 5. Pahala umrah. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan salat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah. Sahih Al-Targhib 673. Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar, subuh, berjamaah, kemudian ia, setelah usai, duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia salat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna. Sahih Al-Jami 6346. 6. Ampunan dosa. Siapapun yang melaksanakan salat duha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. HR Tirmidzi, sholat duha merupakan sholat sunat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat sunat ini memiliki banyak manfaat.
Ada juga hadis yang menjelaskan mengenai manfaat sholat duha apabila dikerjakan dengan jumlah rakaat tertentu.